Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di tim Ternak Potong dan Kerja bersama kami asisten Ternak Potong dan Kerja. Saya Muhammad Malik Fajar dan teman saya Alfian Adi Aprianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai handling. Nah, di sini ada ternak domba, kita akan menghandling domba terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menghandling domba, apa sih itu handling? Nah, handling merupakan suatu teknik dalam pengendalian ternak di mana digunakan ketika kita akan melakukan kegiatan dengan ternak seperti penanganan kesehatan, kemudian kita juga bisa ketika akan melakukan penimbangan atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan ternak. Nah, kemudian manfaat dari handling sendiri yang utama adalah mengendalikan ternak. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar kita juga selamat, ternak tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kita, karena ketika kita tidak bisa menghandling ternak maka akan kemungkinan besar resiko untuk kita terluka karena ternak itu lebih besar. Nah, di sini kita bersama Mas Alfian akan langsung menghandling ternak domba. Jadi terdapat dua hal yang akan kita praktekkan di sini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah handlingnya, kemudian yang kedua adalah perebahannya. Nah, mungkin yang pertama adalah teknik handling menggunakan tali. Oke, menggunakan tali ini merupakan teknik yang paling umum ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga tahu ini merupakan teknik yang paling umum digunakan. Jadi kita mengendalikan ternak secara langsung hanya menggunakan tali saja. Nah, kemudian yang kedua adalah handling menggunakan secara jepit. Nah, monggo dipraktikkan Mas Alfian. Untuk teknik penjepitan kurang lebih seperti ini ya, tinggal kita duduk di atas domba, kita menjepit domba, dan kita juga tangan kita itu di tengkok ataupun di leher domba, jadi menghindari domba itu bergerak ataupun mau lari. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah teknik perebahan. Nah, teknik perebahan ini ada dua. Yang pertama itu menggunakan tali, dan selanjutnya adalah perebahan langsung. Nah, untuk menggunakan tali, Mas Malik, Oke, kita praktekkan. kita akan praktekkan menggunakan tali. Oke, yang pertama kita menyiapkan tali ya, kira-kira panjangnya 2-3 meter ini. Kemudian yang pertama adalah kita melingkarkannya ke lehernya. Setelah kita lingkarkan leher, kita silangkan di bawah leher, kemudian dimasukkan ke bawah kaki depannya. Lalu setelah kaki depan, kemudian kita naikkan lagi ke arah punggungnya, kemudian kita silangkan lagi dan kemudian diturunkan. Nah, kemudian kan kita masih ada sisa ini tali yang digunakan untuk mengikat tadi dilanjutkan untuk menggesek-gesek area testisnya. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena ternak akan menjadi nyaman dan kemudian akan lemas biasanya. Bisa dilihat di sini kita gesek-gesek. Nah, ternak akan lebih tenang dan akan lemas. Nah, ini merupakan teknik perebahan yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah secara langsung tanpa menggunakan tali. Karena untuk ternak domba ini tergolong ternak ruminansia kecil, jadi tidak seperti sapi yang harus menggunakan tali karena membutuhkan orang banyak juga. Tapi kalau misal domba itu kita bisa melakukan perebahan langsung. Nah, yang pertama kita berdiri di samping domba, kemudian tangan kita dua-duanya itu memegang kaki yang samping kiri atau bagian dalam dari domba keduanya. Nah, kemudian untuk lutut kita dan paha kita itu menahan badan domba agar tidak langsung jatuh ke tanah. Nah, untuk prakteknya seperti ini. Nah, setelah domba direbahkan, kita bisa pegang dari kakinya, kemudian juga lehernya untuk menghindari agar domba ini tidak meronta-ronta. Nah, setelah domba tenang, kita bisa lakukan penanganan, entah mungkin pemotongan kuku ataupun kastrasi ataupun juga pemasangan identitas dan mungkin penyembelihan untuk kedua. Oke, nah itu tadi beberapa teknik dari handling domba dan juga perebahan domba. Sekian pembahasan materi handling dari kami, akan dilanjutkan dengan materi dari handling sapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Ilmu Ternak Potong dan Kerja. Perkenalkan, saya Satria Dwi Wicaksono. Saya Firman Budi. Pada kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait handling atau pengendalian ternak. Nah, sebelum melakukan praktik,
kita bedah dulu nih, handling itu apa sih? Handling itu sama saja dengan pengendalian ternak. Ini tujuannya untuk mengendalikan ternak. Itu fungsinya bisa untuk memindahkan ternak, melakukan pemeliharaan ternak seperti potong kuku atau memberikan obat, lalu untuk menghindari cedera atau kecelakaan baik bagi ternak ataupun peternak sendiri seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita perlu nih sebelum handling menggarisbawahi di mana sih area-area yang perlu kita waspadai gitu. Nah yang pertama ada blind spot atau titik buta sapi. Nah itu letaknya persis di belakang sapi di sini. Nah ini sapi terlihat panik karena dia tidak bisa melihat kita dan dia sangat-sangat waspada. Kemudian ada flag zone. Flag zone itu dimulai dari sini. Nah itu si sapi bisa melihat kita dan dia mencari titik amannya. Nah segini itu termasuk titik aman. Dia bisa melihat seluruh badan kita. Itu namanya flag zone. Oke, kemudian lanjut di depan ya teman-teman. Ini ada semi blind spot di mana sapi hanya bisa melihat sebagian dari diri kita. Karena matanya sapi itu kan di samping kanan kiri ya. Nah di sini juga merupakan titik yang harus dihindari banget gitu. Karena seakan-akan kalau kita berada di depan, si sapi itu akan merasa lebih tertantang dan dia akan sangat-sangat waspada gitu teman-teman. Oke, selanjutnya Mas. Monggo. Oke, setelah penjelasan tadi nanti kita akan coba praktekkan untuk menghandling sapi yang sudah ada di sini. Baik teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan cara handling sapi. Nah yang pertama ini kita akan mempraktekkan di mana ada dua orang di samping kanan dan kiri. Nah ini kenapa kok ada samping kanan dan kiri itu supaya si sapi enggak berontak ke kanan dan ke kiri gitu teman-teman. Nah di sini juga tenaganya harus kita atur, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar gitu. Kenapa kok kayak gitu? Supaya kalau misalnya kita terlalu kencang nanti sapinya akan terlalu dominan ke arah salah satunya. Jadi kita menyesuaikan tenaga dari si sapi dulu gitu teman-teman. Nah yuk kita praktekkan, kita sambil jalan pelan-pelan saja. Santai. Oke teman, nah lihat si sapi akan bergerak dengan tenang jika kita juga ikut tenang gitu teman-teman. Yang penting jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga ya. Oke teman-teman, mungkin ini buat handling yang pertama. Untuk cara selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firgut. Monggo Mas. Baik, untuk cara handling yang kedua itu apabila ada dua orang, nanti ada yang satu di depan, samping, baik kanan ataupun kiri, ada juga yang di belakang. Nah yang di depan itu yang pegang tali pendek. Nah yang di depan itu mengatur arah jalannya sapi. Jadi dia mau arahkan ke kanan, kiri, depan atau kemana, tergantung yang di depan. Nah untuk yang di belakang, dia memegang tali yang panjang, fungsinya adalah menahan agar si sapi ini tidak menerjang ke depan dan membahayakan peternak yang ada di depannya, seperti itu. Ini langsung aja kita praktekkan, Mas Satria yang di depan dan saya yang di belakang. Oke teman-teman, karena yang depan ini mengarahkan, yang depan menahan, yang belakang menahan. Jadi kita santai aja jalannya. Nah, ini biar si sapi enggak bablas ke depan gitu teman-teman. Oke. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba merebahkan. Kita akan memberikan gimana sih teknik-teknik merebahkan yang baik dan simbol-simbolnya ya gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Firgut. Oke, pertama peralatan yang diperlukan ini kita pakai tali kurang lebih 10 meter ya. Nah nanti kita akan coba praktekkan langsung aja sambil kita jelaskan step by stepnya untuk merobohkan sapi seperti itu. Yang pertama, kedua orang atau dua peternak itu berada di masing-masing ujung tali di kanan dan kiri. Nah, tali ini kita letakkan di bagian atas di sini. Setelah berada di atas, kita lewatkan tali ini di antara kedua kaki depan dari sapi. Sini ya teman-teman ya. Di sini. Oke, setelah itu kita silangkan di atas, kita tukar talinya.
itu kita lewatkan si tali ini ke belakang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk merebahkan sapi, kita bisa tinggal tarik kedua tali ini, atau kita juga bisa gesek-gesekan di testis dari ternak. Itu nariknya juga perlu tenaga dan disesuaikan agar si sapi nggak merasa kesakitan juga ya teman-teman. Dan itu nanti bisa rubuh dengan sendirinya apabila kita menariknya dengan pas. Oke, mungkin bisa dilihat lebih dekat dari bagian belakang. Oke, jadi seperti ini di antara sela-sela kaki belakang dari sapi. Jadi kita tinggal tarik aja. Oke teman-teman, dan ini yang di belakang talinya berada di antara testis ya. Oke, jadi hasil akhirnya kedua ujung tali ini berada di antara sela-sela dari kaki belakang sapi. Begitu bisa dilihat. Nah, untuk merobohkan kita bisa tarik keduanya, atau kita bisa juga gesek-gesekan tali ini ke testis dari ternak. Nah, nanti lama-kelamaan si ternak itu akan roboh dengan sendirinya. Seperti itu untuk teknik perobohan sapi. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait handling atau pengendalian dari ternak sapi. Sampai jumpa di praktikum ilmu ternak potong dan kerja acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.